Gua nemu di Reddit sebuah teori gelap tentang ReZero Arc 6 atau Season 4 kalau lu ngikutinya dari anime. Dan kesimpulan teori ini sederhana tapi bikin merinding. Semua yang terjadi di Menara Pleiades, semua kematian Subaru, semua adegan pembantaian itu bukan kebetulan. Semuanya sengaja diatur oleh satu orang. Jadi di Arc 6 yang settingnya di Menara Pleiades ada terlalu banyak kejadian yang terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Mulai dari Subaru kehilangan ingatan di waktu yang paling krusial, bahkan buku yang seharusnya hampir mustahil ditemukan tiba-tiba muncul tepat di depan muka. Bagaimana kalau semua penderitaan Subaru di Arc 6, mulai dari kehilangan ingatan, dihianati, hampir mati berkali-kali, itu semua sudah dirancang dari awal oleh satu orang yang bahkan belum pernah kita temui secara langsung. Flugel adalah dalang dibalik semua yang terjadi di menara. Buat lo yang belum nonton ReZero atau belum baca sampai Arc 6, tenang aja, gua akan kasih analogi di setiap bagian biar lu tetap bisa ngikutin. Tapi warning, spoiler alert, jadi siapin cemilan dan minuman lu dan simak sampai habis ya. Bagian 1. Siapa itu Flugel? Kita kenalan dulu siapa Flugel. 400 tahun sebelum cerita ReZero dimulai, ada 3 pahlawan legendaris yang berhasil mengalahkan dan menyegel Satella, sang Witch of Envy, sosok paling kuat dan paling berbahaya di universe ReZero. 3 pahlawan itu adalah Raid si Sword Saint, Volcanica si Divine Dragon, dan Flugel si Sage alias Sang Bijak. Raid dan Volcanica sudah kita temui langsung di Arc 6, tapi Flugel sampai Arc 6 berakhir dia tidak pernah muncul secara langsung. Dan satu hal lagi yang membuat Flugel makin misterius, Shaula seperti menganggap Subaru dan Flugel adalah orang yang sama. Dia mengenali tuannya dari bau, dan bau itu ada pada Subaru. Kebetulan atau memang ada koneksi yang jauh lebih dalam dari yang kita kira? Dari sinilah teori ini bermula. Bagian 2. Subaru yang dirasuki tapi bukan Louis. Di chapter 46, Subaru membaca buku kematian milik Meili. Di dalam buku itu ada kenangan Meili di malam sebelum Subaru kehilangan semua ingatannya. Dan di sana ada seseorang yang sedang menggunakan tubuh Subaru, tapi cara bicaranya sama sekali berbeda. Subaru yang kita kenal itu biasanya berantakan, penuh keraguan dan mudah panik. Tapi Subaru yang ini bicaranya sangat tajam, tenang, dan terasa seperti seorang manipulator ulung. Malam itu, saat Meili memergokinya di perpustakaan, Subaru palsu ini menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kamu sangat dangkal. Kupikir jika itu kamu mungkin bisa memahami sedikit rasa sakitku." Sambil mengucapkan kalimat itu, dia melangkah maju dan menyentuh ujung rambut Meili ke bibirnya sendiri. Dan seketika Meili merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, seolah-olah seluruh emosi dan jiwanya sedang dimanipulasi secara paksa. Nah, ini yang penting untuk dipahami dulu soal urutan kejadiannya. Pertama, Louis Arnett mencuri ingatan Subaru dari dalam. Itu yang menyebabkan Subaru kehilangan ingatan. Jadi Meili tidak ada hubungannya dengan hilangnya ingatan Subaru. Tapi setelah Subaru kehilangan ingatan, barulah Meili menjadi ancaman. Meili yang biasanya sangat berhati-hati dan selalu menghitung resiko sebelum bertindak, tiba-tiba menyerang Subaru secara langsung di dalam menara. Padahal Meili sendiri yang pernah bilang kalau dia benar-benar ingin membunuh Subaru, dia bakal membunuhnya di gurun pasir daripada di menara. Jadi sesuatu sudah berubah dari dalam Meili. Kekhawatirannya hilang dan dia kayak gak ada keraguan buat melakukan sesuatu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ada di dalam tubuh Subaru malam itu? Kita tahu Louis Arnett menyembunyikan klonnya di dalam tubuh Subaru, tapi cara berbicara sosok itu sama sekali tidak cocok dengan Louis. Louis itu bicaranya tidak beraturan, memakai kata kita, bukan aku, dan terkesan ceria meski sedang melakukan hal yang jahat. Tapi sosok di dalam tubuh Subaru itu kalimatnya pendek, langsung ke inti, dan terasa seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa mengatur takdir orang lain. Bagian 3. Jiwa Flugel mungkin masih ada di dalam menara. Sekarang masuk ke bagian yang menurut gua paling bikin merinding. Flugel itu manusia biasa. Secara logika dia sudah lama meninggal setelah 400 tahun. Tapi teori ini mengatakan mungkin tubuhnya mati tapi jiwanya tidak. Kalau lo ingat di arc sebelumnya, Arc 4, ada karakter bernama Echidna. Dia sudah meninggal ratusan tahun lalu, tapi jiwanya tersegel di dalam makamnya sendiri. Dari sana dia mengawasi dan mengendalikan ujian-ujian yang harus dilewati siapapun yang datang ke makamnya. Flugel kemungkinan besar melakukan hal yang persis sama, tapi di dalam menara ini. Di chapter 74, 2 versi Subaru akhirnya bertemu di dalam buku kematian, dan tanpa saling berkomunikasi terlebih dahulu, keduanya sampai pada kesimpulan yang sama. Penguasa asli di
balik semua ujian gila di menara penjaga ini bukanlah Louis Arnett. Louis hanyalah pion kecil yang memanfaatkan celah. Ada sosok lain yang jauh lebih tua, misterius, dan menyebalkan yang sudah mendesain seluruh penderitaan ini sejak 400 tahun lalu. Dan nama yang langsung muncul di benak kedua versi Subaru ini hanya satu, sang sage legendaris Flugel. Di titik inilah Subaru menyadari bahwa untuk menyelesaikan permainan maut milik Flugel, dia harus menerima semua masa lalunya dan bangkit kembali. Bahkan Louis sendiri yang sudah sangat lama berada di Hall of Memories merasakan bahwa Otlakna, kekuatan dasar dunia yang menghubungkan semua jiwa yang sudah meninggal, sedang diarahkan oleh seseorang, dan satu-satunya kandidat yang masuk akal adalah pencipta menara itu sendiri. Bagian 4. Buku kematian itu milik Flugel. Di dalam menara ada perpustakaan bernama Taygeta yang isinya jutaan buku. Setiap orang yang pernah hidup di dunia ini punya bukunya sendiri. Di dalam buku itu tersimpan kenangan mereka, dan siapapun yang membacanya bisa merasakan langsung kenangan orang tersebut. Nah, cara kerja buku kematian ini hampir persis sama dengan Authority of Gluttony yang digunakan para Sin Archbishop. Authority Gluttony bisa menyedot kenangan seseorang dan menyimpannya di dalam diri si pemakainya. Buku kematian juga menyedot kenangan tapi menyimpannya di dalam bentuk buku yang bisa dibaca oleh siapapun. Kesimpulan yang muncul dari sini, buku kematian ini bukan fitur alami dari menara, ini adalah authority milik Flugel sendiri. Dan kalau itu benar, artinya Flugel yang menentukan buku mana yang muncul, kapan, dan di mana. Gua kasih contoh konkretnya. Anastasia atau Echidna waktu pertama masuk perpustakaan langsung bertanya, kalau buku di sini berisi nama semua orang yang pernah hidup di dunia ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan satu buku yang spesifik? Pertanyaan itu sudah menggambarkan betapa besarnya skala perpustakaan ini, dan justru disitulah yang aneh. Buku milik Raid Astrea ditemukan hampir seketika. Buku-buku kematian Subaru sendiri muncul satu persatu dalam urutan yang sempurna, dari yang paling lama hingga yang paling baru, dan selalu hanya pada saat Subaru sendirian. Ini bukan sistem yang acak, ini terasa seperti ada seseorang yang tahu persis siapa membutuhkan buku apa dan meletakkan buku itu di tempat yang bisa ditemukan pada waktu yang tepat. Bagian 5. 3 ujian sejati yang tersembunyi. Kita tahu menara punya ujian di lantai 1, 2, dan 3. Tapi menurut teori ini, ujian-ujian itu bukan ujian yang sesungguhnya. Itu hanya seleksi masuk, ujian yang sebenarnya tersembunyi dan dirancang khusus untuk satu orang, yaitu Subaru. Ujian sejati pertama, belajar percaya dari nol. Ketika Subaru terbangun tanpa ingatan, dia gak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Tiba-tiba namanya ditemukan terukir secara misterius di dinding perpustakaan, membuat semua orang mulai mencurigai kalau dia udah ngelakuin sesuatu yang buruk. Di momen itu, Subaru benar-benar terisolasi, sendirian, dan kemampuan Return by Death berubah jadi jauh lebih menyiksa dari biasanya. Karena kali ini, dia nggak punya siapapun lagi untuk bersandar. Tapi justru dari situ, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang yang bahkan sudah dia lupakan tetap memilih untuk melindunginya, bukan karena Subaru meminta, bukan karena mereka tahu siapa dia, tapi karena mereka memang peduli. Buat Subaru yang selama ini selalu merasa dirinya tidak cukup baik dan tidak layak dicintai, itu justru menjadi pelajaran yang paling dalam, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia pelajari kalau ingatannya masih utuh. Dan di tengah keputusasaan itulah, saat melihat orang-orang yang dia sayangi berjuang mati-matian demi dirinya, keinginan Subaru untuk memikul beban mereka memicu sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Corleonis, kemampuan baru yang nantinya menjadi kunci untuk melewati semua rintangan di menara. Ujian sejati kedua, berdamai dengan diri sendiri. Ini bagian yang menurut gua paling berat secara emosional. Subaru harus membaca semua buku kematiannya sendiri, semua kenangan dari semua pengulangan waktu yang sudah dia jalani, semua kegagalan, semua kematian, semua momen yang paling menyakitkan. Dan akhirnya dia bertemu versi lain dari dirinya sendiri di dalam Hall of Memories. Yang membuat ini spesial adalah Subaru itu orangnya sangat sulit menerima pujian. Dia selalu merasa tidak cukup baik, tapi waktu dia melihat sosok Subaru yang lain sebagai orang luar, dia baru bisa melihat dengan jernih betapa kerasnya orang itu telah berjuang. Dan baru dari situ dia bisa mengucapkan ini, "Natsuki Subaru, lu orang yang luar biasa. Gua bener-bener tahu itu. Kalau lu yang menjalaninya, pasti bisa." Ini bukan sekadar momen dramatis, ini titik balik terbesar Subaru di sepanjang arc 6. Dan Flugel yang merancang kondisi yang membuat momen itu bisa terjadi. Ujian sejati ketiga, buktikan lu layak menjaga dunia.
Terakhir, tim Subaru harus menghadapi mimpi buruk terbesar mereka, bertarung melawan 3 entitas terkuat sekaligus, yaitu Shaula, Raid Astrea, dan Sang Naga Suci Volcanica. Mereka adalah sosok-sosok legendaris yang punya kaitan erat dengan peristiwa penyegelan Satella 400 tahun lalu. Kenapa takdir memaksa mereka menghadapi ketiganya sekaligus? Karena ini bukan sekedar pertarungan bertahan hidup biasa. Jika kita melihat dari sudut pandang konspirasi dunia ReZero, ini adalah sebuah pembuktian mutlak. Jika tim Subaru sanggup menahan dan melewati amukan dari para penjaga legendaris ini, itu artinya mereka terbukti memiliki kualifikasi dan kekuatan yang cukup untuk menjaga segel Witch of Envy, kalau sewaktu-waktu segel kuno itu mulai melemah di masa depan. Semua ancaman di ujian ketiga ini, Shaula yang tiba-tiba menyerang, kawanan Witch Beast yang datang, semuanya berhenti tepat saat Emilia menyentuh monolit di puncak menara. Artinya semua ancaman itu dikendalikan oleh sistem menara, dan sistem menara dikendalikan oleh Flugel. Oke, kita sudah melihat semua buktinya. Sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau Flugel memang merancang semua ini dari awal, apakah dia itu jahat? Atau justru dia adalah satu-satunya sosok yang tahu apa yang harus dilakukan? Dan kalau kita melihat dari sudut pandang emosional, gua pribadi sepenuhnya mengerti semua penderitaan yang harus Subaru alami, semua kematian berulang yang mengerikan, sampai trauma mental yang gak masuk akal. Kalau semua itu memang sengaja dirancang oleh Flugel, jujur itu adalah metode yang sangat kejam. Tapi di sisi lain kita nggak bisa menampik kalau hasilnya itu nyata. Subaru keluar dari badai ujian di Arc 6 sebagai versi terbaik dari dirinya sendiri. Dia belajar untuk kembali mempercayai orang lain. Dia berhasil berdamai dengan masa lalunya. Otoritas Corleonis akhirnya bangkit, dan timnya terbukti layak untuk menjaga dunia. Dan satu hal yang paling gua pribadi tunggu-tunggu di arc-arc berikutnya, Subaru sampai detik ini belum pernah benar-benar bertemu langsung dengan Flugel. Tapi semua tanda-tanda di menara kemarin menunjukkan kalau mereka punya koneksi yang jauh lebih dalam dari sekedar manusia biasa bertemu pahlawan legendaris. Bahkan Shaula sendiri sampai mengira kalau mereka adalah orang yang sama. Menurut lu, Flugel itu villain atau justru pelindung paling tersembunyi di ReZero? Komen pendapat lu di bawah, gua penasaran sama jawaban kalian. Dan kalau lu mau gua lanjutkan membahas koneksi Flugel dengan Subaru secara lebih dalam, jangan lupa like, subscribe, dan sampai di video berikutnya. Terima kasih.